Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, melanjutkan pembahasan di pertemuan kemarin. Kita hari ini akan membahas mengenai kebijakan pelestarian media informasi. Bahwasanya kebijakan itu merupakan salah satu hasil pemikiran manusia yang harus didasarkan pada hukum-hukum tertentu. Nah, ini ditentukan sebagai salah satu landasan. Jadi, kebijakan atau policy ini merupakan sebuah landasan atau pedoman untuk menyusun sebuah kebutuhan, bahwa kebijakan ini setidaknya tercantum secara jelas, kemudian baik itu tugas, fungsi, tujuan dari adanya kebijakan tersebut seperti itu. Nah, sehingga landasan hukum yang istilahnya kebijakan ini bisa dikatakan sebagai landasan hukum yang konsideran gitu kan. Nah, oke. Berkaitan dengan preservasi, bahwa kebijakan preservasi ini kan merupakan salah satu masalah manajemen ya, yang harus dipertimbangkan, baik itu hubungannya dengan kebijakan manajemen perpustakaan. Jadi kebijakan preservasi akan membutuhkan sebuah planning atau perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan kontrol seperti itu. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa kebijakan preservasi ini seharusnya merupakan sebuah kegiatan manajemen yang ada di dalamnya seperti itu. Oke, melanjutkan bahwa kita akan membahas di dalam konsep pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan pelestarian, pengertian kebijakan pelestarian media informasi. Oke, tipe ya, kemudian prioritas pelestarian bahan pustaka, kemudian tujuan utama pelestarian kebijakan pelestarian bahan pustaka, dan terakhir adalah proses penyusunan kebijakan bahan pustaka. Nah, bahwa kebijakan preservasi ini kan digunakan untuk mewujudkan dan menunjukkan eksistensi kegiatan preservasi dalam dunia perpustakaan ya, bahwa kebijakan ini harus disusun sebagai salah satu aturan ya, kebijakan hukum yang dilandasi dengan hukum seperti itu, yang regulasi, maupun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan preservasi, bahwa kebijakan preservasi ini idealnya merupakan dokumen tertulis seperti itu. Jadi sehingga nantinya dengan adanya dokumen tertulis itu akan mempermudah dalam pengaplikasiannya dalam kegiatan preservasi yang ada di perpustakaan. Nah, oke. Jadi kebijakan preservasi ini memang idealnya harus dokumen tertulis ya, karena kita bisa bisa mengetahui kebijakan preservasi yang sebagai perwujudan dari pemikiran seorang manusia seperti itu. Nah, perpustakaan ini kan merupakan sebuah institusi ya yang bertugas mengelola bahan pustaka. Nah, sehingga kegiatan preservasi ini minimal meliputi adanya tindakan utama yang ada di utama preservasi, yang salah satunya adalah tindakan preventif dan kuratif. Nah, kegiatan preservasi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kebijakan preservasi yang dibuat. Karena apa? Kenapa demikian seperti itu? Karena kebijakan preservasi yang dibuat di perpustakaan ini tidak terlepas dari sebuah keputusan-keputusan yang diambil oleh sumber manusia atau pustakawannya itu sendiri sebagai pembuat sekaligus pelaku dari kegiatan preservasi seperti itu. Nah, dalam hal ini pihak perpustakaan dan pihak manajemen lah yang menangani terkait kegiatan kebijakan pelestarian bahan pustaka. Oke, sebagai pengertian kebijakan pelestarian bahan pustaka, jadi kebijakan pelestarian ini kan merupakan suatu dokumen yang berisi maksud-maksud pelestarian secara terinci dan prosedur yang terkandung di dalamnya, bahwa melalui proses pelaksanaan kebijakan pelestarian ini diperoleh melalui proses perencanaan, kemudian yang dimulai penelusuran, survei kondisi, penentuan cara pelestarian yang akan dilakukan seperti itu kan. Nah, melalui proses ini maka tim penyusun kebijakan pelestarian
bersama dengan tim pelaksana pelestarian ini saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, tim ini akan menyusun uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kelompok yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian bahan pustaka. Nah, kebijakan pengelolaan dipengaruhi oleh 3 faktor ya menurut Perpusnas RI. Yang pertama, jenis koleksi yang diperoleh atau akuisisi. Dan ini menunjukkan besarnya dan kondisi yang terkait dengan pelayanan. Nah, kemudian lamanya koleksi tersebut akan disimpan. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara penyimpanan dan pelestarian dalam kaitannya dengan biaya pengadaan, misal rak, peralatan kontrol lingkungan atau reproduksi seperti itu. Kemudian kegunaan dari koleksi tersebut ini berkaitan dengan kegunaan yang diharapkan dari koleksi untuk menentukan bentuk koleksi yang diperlukan agar nantinya terjamin ketersediaannya koleksi bagi pengguna seperti itu. Jadi 3 faktor kegiatan pengelolaan dipengaruhi oleh 3 faktor ini menurut Perpustakaan RI. Oke. Jadi kita harus menggarisbawahi bahwa setiap unsur tersebut, yaitu akuisisi, penyimpanan, dan pelayanan informasi, serta kebijakan pengelolaan koleksi ini sangat ditentukan oleh tersedianya dana untuk pelestarian dan fasilitas penyimpanan yang cocok. Jadi tanpa adanya sebuah dana, maka kegiatan pun juga akan terkendala seperti itu. Jadi nilai biasanya dana yang tidak mencukupi dan kebijakan pelestarian ini membutuhkan skala dalam pengadaan penyimpanan koleksi yang layak dimanfaatkan, sehingga memang perlu dibutuhkan dana yang memadai untuk keberlangsungan kegiatan kebijakan pelestarian seperti itu. Oke, kemudian prioritas pelestarian bahan pustaka. Nah, prioritas pelestarian bahan pustaka ini tergantung dari faktor. Yang pertama ada nilai bahan pustaka yang dimiliki. Nah, kita harus tahu apakah koleksi yang dimiliki ini memiliki nilai sejarah, nilai estetika, atau koleksi langka. Nah, ini yang harus kita nilai bahan pustaka yang kita miliki. Yang kedua yaitu jenis bahan pustaka. Nah, di sini apakah ada sih bahan pustaka yang lebih cepat rusak daripada lainnya? Hal ini akan membawa efek bahwa bahan pustaka tersebut akan dilestarikan bentuk fisiknya saja atau kandungan informasinya yang dialihkan ke media lain atau bagaimana. Nah, ini yang kita harus pahami jenis bahan pustakanya. Kemudian kebutuhan pengguna jasa perpustakaan. Nah, kita harus tahu apakah ada bahan pustaka yang terlalu sering digunakan atau sering dipinjam oleh pengguna jasa perpustakaan, sehingga selain ada bentuk mikronya, perlu dibuatkan fotokopi untuk memenuhi kebutuhannya pengguna seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ketersediaan dana untuk program pelestarian. Nah, ini menjadi salah satu dana yang sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan pelestarian. Nah, kemudian jenis kebijakan yang diperlukan dalam pelestarian bahan pustaka ini yang pertama adanya kebijakan dalam penyimpanan dan pengatur kondisi lingkungan, di mana kita harus tahu bagaimana sih terkait misal penataan, penyimpanan bahan koleksi, kemudian kondisi yang diperlukan ini bagaimana dalam kebijakan ini. Nah, kemudian kebijakan dalam pengamanan dan kesiapan menghadapi bencana. Nah, ini kita harus tahu bagaimana koleksi dilindungi dari kerusakan dan kehilangan seperti itu. Nah, bagaimana sih langkah yang dilakukan oleh seorang pustakawan ataupun konservator dalam menangani keamanan atau kesiapan menghadapi bencana alam. Terus yang ketiga yaitu kebijakan dalam akuisisi atau penggunaan dan pengawasan. Nah, ini berkaitan dengan koleksi yang dilindungi selama digunakan. Kemudian menentukan koleksi yang boleh dipinjam apakah bentuk asli ataukah bentuk penggantinya seperti itu. Nah, ini yang harus kita kita buat kebijakannya. Kemudian kebijakan dalam penanganan, pembuatan salinan, peminjaman dan pameran. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana sih cara menangani bahan pustaka, kemudian memindahkan dan memamerkan. Oke. Nah, selanjutnya kebijakan dan perawatan, pengawetan, perbaikan dan reproduksi. Nah, kita harus tahu
mengenai bahan pustaka tersebut bagaimana sih bahan pustaka tersebut dilestarikan? Apakah bentuk aslinya ditandatangani, kemudian dialihkan dalam bentuk mikro atau bagaimana? Atau fisiknya ditangani metode, kemudian apa sih metode yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Kemudian kebijakan lain dalam penerapan metode bahan pustaka. Ini berkaitan dengan hal-hal yang relevan dalam perpustakaan. Misal, apakah dalam melaksanaan pelestarian ini perlu adanya penelitian untuk mengembangkan teknik konservasi atau perlu adanya standar nasional tentang pelestarian itu. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Nah, ini perpustakaan juga perlu membuat kebijakan dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan pelestarian itu bagaimana? Apakah ada pelatihan atau penyuluhan ataupun yang lainnya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan preservasi itu. Nah, kemudian apa sih tujuan utama adanya kebijakan pelestarian bahan pustaka? Nah, antara lain yang pertama adalah mengusahakan agar koleksi itu selalu tersedia dan siap dipakai. Hal ini dapat dilakukan dengan melestarikan bentuk fisiknya bahan pustaka itu sendiri, kemudian melestarikan kandungan informasi dengan kegiatan pengalih mediaan atau melestarikan keduanya seperti itu. Kemudian menetapkan suatu pernyataan formal yang mewujudkan maksud, tujuan, dan pelestarian koleksi yang menyangkut semua aspek. Nah, ini berkaitan menyangkut semua aspek di sini berkaitan dengan pelaksanaan pelestarian bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan, di mana biasanya meliputi misal periode 5 tahun, 10 tahun sekali, ataupun lebih. Nah, ini bagaimana kegiatan kebijakan pelestarian bahan pustaka. Nah, bahwa hal ini akan menentukan arah bagi SDM yang melayani pengguna jasa perpustakaan serta bidang atau seksi konservasi dalam mengemban tanggung jawab terhadap cara-cara pelaksanaan yang akan dilakukan, bahwa secara profesional yang bertanggung jawab terhadap pelestarian bahan pustaka ini adalah pustakawan ataupun konservator itu. Jadi masing-masing mempunyai tugas untuk menjamin setiap koleksi pustaka itu dipelihara dalam kondisi yang sesuai dengan nilainya seperti itu. Bukan berarti bahwa semua bahan pustaka harus dilestarikan dengan jangka waktu yang tak terbatas. Nah, ini kita harus mengatasi diperlukan tanggung jawab perpustakaan agar menentukan kebijakan pelestarian bahan pustaka yang sesuai dengan tujuan dan fungsi perpustakaan. Nah, kita tahu bahwa faktor lingkungan ini yang kurang memenuhi syarat ya, misal adanya kelembapan udara, kemudian pencemaran udara, jamur, serangga. Nah, ini kan yang akan mempengaruhi kualitas bahan pustaka, sehingga ketika bahan pustaka itu rendah, yang rentan yang disebabkan oleh bahan bahwa itu selain faktor-faktor lain kan dari bahan mentah kertas tersebut kan ya juga menyebabkan bahan pustaka itu cepat rusak karena memang berasal bahan tersebut terbuat dari pulp ya, atau berasal dari groundwood, pohon lah ya itu kan. Nah, hal ini kan kita sebagai calon pustakawan, kita harus memperhatikan bagaimana sih kebijakan-kebijakan pelestarian bahan pustaka yang harus kita terapkan seperti itu. Nah, itu. Kemudian proses penyusunan kebijakan pelestarian bahan pustaka. Jadi sebelum proses penyusunan suatu kebijakan, maka perlu dipersiapkan rangkaian penelitian untuk memberikan informasi sehingga kebijakan dapat dikembangkan. Antara lain, pertama, penelitian gedung. Kita harus tahu di sini penelitian gedung ini juga dibutuhkan seperti itu. Misal tempat penyimpanan, rak buku, kemudian kondisi lingkungan, kondisi fisik tempat penyimpanan, intensitas cahayanya itu bagaimana, kandungan ultravioletnya dalam cahaya itu bagaimana, temperatur, kemudian tingkat pencemaran udaranya ini juga perlu diperhatikan. Kemudian penelitian kondisi koleksi untuk mengetahui terdapatnya gangguan jamur dan serangga. Ini kita harus tahu tingkat kerapuhan kertas pada bahan pustaka dan menganalisis
seberapa tingkat kerusakan pada kulit, misal covernya atau pengaruh pada blok buku atau koleksi yang ada di dalamnya. Itu. Kemudian bisa melakukan penelitian gedung untuk menganalisa tempat yang berisiko tinggi bagi keamanan baik api, kemudian banjir seperti itu. Bahwa proses-proses inilah yang diperlukan untuk meningkatkan atau mempersiapkan untuk memberikan informasi sehingga kebijakan itu dapat dikembangkan. Nah, kemudian kebijakan koleksi bahan pustaka ini kan merupakan suatu dokumen yang dijadikan pedoman ya atau secara keseluruhan sebagai strategi dalam menyusun program pelestarian yang tepat guna. Nah, kebijakan yang mencakup di dalamnya antara lain ada tindakan preventif untuk mengurangi proses kerusakan. Di mana di sini kita tahu bahwa lingkungan fisik tempat penyimpanan bahan pustaka itu kan mempunyai pengaruh yang besar terhadap usia koleksi ya. Koleksi lingkungan ini seperti temperatur, kelembapan, cahaya, polusi dan lain-lainnya. Ini menjadi bisa dikatakan sebagai suatu kebijakan pelestarian yang harus dapat diciptakan kondisi lingkungan yang terbaik seperti itu atau ideal dalam tempat penyimpanannya. Nah, ini yang menjadi hal penting utama bahwa mempertahankan kondisi lingkungan yang stabil ini sangatlah penting gitu loh. Sehingga misal dibutuhkan AC ataupun yang lainnya, kemudian cahaya misal khususnya UV kayak gitu kan. Nah, kita harus harus memperhatikan. Yang kedua, pemeliharaan dan pembersihan rutin untuk menghindari debu. Nah, pembersihan yang dilakukan secara rutin dalam penyimpanan bahan pustaka ini akan memperbaiki lingkungan atau tingkat usia bahan pustaka itu sendiri. Karena suatu kebijakan pelestarian ini kan harus menetapkan frekuensi atau bentuk pembersihan yang cocok bagi tempat penyimpanan dan bahan pustaka tersebut. Itu. Kemudian ada program pelatihan penyuluhan kepada staf pengguna, misal melalui program pelatihan atau artian berupa brosur, leaflet, pamflet ataupun yang lainnya atau pelatihan-pelatihan yang lainnya. Kemudian perencanaan menghadapi bencana. Nah, ini mungkin kebijakan preservasi ini harus dapat menentukan segi keamanan yang dibutuhkan untuk menjaga terjadinya bencana, baik itu pencurian ataupun perusak ataupun bencana alam itu loh. Itu. Kemudian pembuatan kotak pelindung. Nah, ini digunakan untuk melindungi bahan pustaka yang memang sampulnya yang sudah rusak. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa membuatkan itu. Kemudian program penggantian media ke bentuk mikro atau fotorepro. Nah, ini pengalih mediaan ya, bisa dilakukan penggantian dalam media lain, misal di fotokopi, kemudian atau mungkin bentuk mikro, foto dalam CD-ROM misal atau hard disk ataupun yang lainnya. Kemudian program perawatan, pengawetan, perbaikan. Nah, ini diperlukan kegiatan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan bahan konservasi yang bebas asam sehingga membutuhkan waktu yang cukup mahal seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh staf konservasi. Kemudian menyisihkan atau wedding koleksi yang sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi penyusutan itu loh. Jadi wedding ini mengambil koleksi-koleksi yang sudah tidak terpakai itu disisihkan di dalam rak itu loh. Jadi diturunkan di dalam rak itu kira-kira dipakai enggak dalam 2 tahun. Nah, 2 tahun itu tidak ada proses sirkulasi. Nah, ini kan yang harus diturunkan. Itu. Kemudian prosedur pameran dan peminjaman. Ini harus menjamin bahwa koleksi yang dipamerkan atau dipinjamkan ini harus aman dari pengaruh kondisi lingkungan dan kehilangan. Bahwa koleksi yang dipamerkan ini kan harus diletakkan pada sandaran buku ya yang baik sehingga tidak terjadi tegangan pada bagian tertentu sehingga halaman yang dipamerkan ini tidak dibiarkan terbuka dengan bantuan pita polister untuk menahan halaman yang terbuka itu. Nah, seperti itu. Mungkin itu penjelasan terkait kebijakan pelestarian bahan pustaka, bahwa memang kebijakan ini menjadi hal yang penting. Jadi setiap kegiatan yang ada di perpustakaan, misal kegiatan pengolahan, akuisisi atau mungkin preservasi ini pun pelestarian, ini harus ada kebijakan karena kebijakan ini menjadi salah satu landasan hukum yang yang membuat kita
bekerja ini ada apa istilahnya, ada pedomannya. Pedomannya ketika melakukan kegiatan fumigasi itu kita harus memakai APD, kemudian pelindung gitu kan, pelindung muka, pelindung tangan dan lain-lainnya. Nah, seperti itulah isi dari apa istilahnya kebijakan sebagai landasan atau pedoman kegiatan pelestarian bahan pustaka. Mungkin itu penjelasan di pertemuan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.